Halo Sobat Dian Malik, berjumpa lagi. Tempo hari ada pertanyaan. Pak Dian, ini ada posisi di lowongan kerja, Officer Development Program, Manajemen Development Program, Supervisor Development Program, Manajemen Trainee. Posisi apa iki Pak? Kurang meyakinkan. Loh. Justru Manajemen Trainee itu fast track, jalur cepat bagi para pelamar yang ingin masuk ke level manajerial. Jadi perusahaan tidak sedang mencari karyawan yang biasa-biasa saja, tidak sedang mencari ordinary employee. Perusahaan sedang menerapkan prinsip Pareto. Wopo iku prinsip Pareto, Pak Dian? Jadi prinsip Pareto itu di mana 80% pencapaian perusahaan disumbangkan oleh 20% sumber dayanya. Jadi perusahaan ingin fokus pada grup kecil itu, grup spesial itu. Usaha untuk fokus pada grup spesial itu jika di internal, salah satunya dengan mengadakan talent pool, wadah pengayaan bagi karyawan-karyawan yang spesial. Nah, dari luar, perusahaan mengadakan program manajemen trainee tadi, manajemen trainee program. Diharapkan para MT, para manajemen trainee dapat menjadi bagian dari grup 20% itu yang akan membawa benefit bagi perusahaan di masa depan. Oh, spesial ya Pak Dian? Iya. Proses rekrutmennya juga lebih spesial, lebih panjang biasanya. Kalau proses rekrutmen pada umumnya, kan ada psikotes, interview HRD, interview user, medical check up, nego gaji, tanda tangan kontrak kerja. Wah, kalau manajemen trainee bisa jadi ada fokus group discussion. Bisa jadi ada presentation test, tes presentasi di depan manajer-manajer. Bisa jadi ada psikotes lanjutan. Durasinya nanti setelah masuk, manajemen trainee program ini bisa 6 bulan sampai 3 tahun. Jadi ibarat kuliah lagi, tapi digaji. Nanti para MT ini akan dirotasi pada divisi-divisi di perusahaan. Ekspektasinya, para MT ini tidak hanya memahami bisnis proses, tapi juga technical things dan mampu memimpin. Wes, kita langsung lebih mendalam lagi tentang manajemen trainee ini yo. Oke? Cuu! Manajemen trainee atau MT ini adalah program pelatihan manajemen untuk mendapatkan kandidat yang tepat, berkualitas baik, dan memiliki potensi untuk menempati posisi manajerial. Posisi MT ini biasanya ditujukan untuk mereka yang fresh graduate. Nah, tujuan dari perusahaan mengadakan MT program ini karena posisi manajer tidak boleh diisi oleh sembarang orang. Manajemen trainee adalah sistem perekrutan karyawan baru di bawah pengawasan manajer atau eksekutif perusahaan lainnya yang sudah berpengalaman dan terbiasa berbagi ilmu kepada para junior. Trainee yang dilakukan beramai-ramai ini nantinya akan diseleksi kembali menjadi kelompok-kelompok kecil. Para MT diharapkan akan dapat menjadi pemimpin di masa depan. Sebab itu, mereka dituntut untuk memahami bidang-bidang seperti produksi, pemasaran, penjualan, dan operasional lainnya. Yang pertama, proses rekrutmennya sendiri bisa berlangsung cukup lama, seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi tahapan prosesnya lebih panjang, lebih banyak. Bisa sampai 7 tahapan yang dapat memakan waktu sampai 2 bulan, bahkan sampai 7 bulan. Yang kedua, karena manajemen trainee program bertujuan untuk melatih orang-orang terpilih supaya bisa menjadi pemimpin di masa depan,
Subadian Malik harus menjaga performa di atas rata-rata. Yang ketiga, saat mengikuti proses manajemen trainee, status kepegawaian tidak bisa dikatakan sebagai karyawan tetap. Selain itu, umumnya peserta MT tidak boleh mengambil cuti. Jika hasil evaluasi dinyatakan buruk atau tidak memuaskan, maka peserta MT bisa dikeluarkan kapanpun. Yang keempat, bila Subadian Malik diterima dalam manajemen trainee, maka Subadian Malik harus siap untuk ditempatkan dimanapun itu. Manajemen trainee memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup menantang. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari manajemen trainee. 1. Mendukung manajer dengan berbagai tugas. Tugas itu meliputi penetapan tujuan dan pembuatan suatu kebijakan di perusahaan. 2. Memahami cara perusahaan beroperasi serta SOP yang berlaku. 3. Membantu manajer dalam pembuatan evaluasi kerja, meliputi penulisan laporan atau menganalisa data. 4. Membantu bagian administratif. 5. Berpartisipasi dalam perencanaan strategis perusahaan. 6. Melakukan suatu riset terkait cara meningkatkan profitabilitas perusahaan dan menurunkan risiko. 7. Mempersiapkan dan membuat presentasi. 8. Ikut andil dalam meeting, workshop, dan lainnya. 9. Mengamati dan belajar pengalaman rekan kerja lainnya. 10. Mendengarkan masukan yang diberikan manajer, supervisor, dan senior lainnya. 11. Bahkan di beberapa tempat, memantau pendapatan perusahaan dan membiasakan diri dengan tugas-tugas personalia. Saat Subadian Malik mengikuti program manajemen trainee, banyak sekali keuntungan yang bisa Subadian Malik peroleh. Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan saat mengikuti program manajemen trainee. Yang pertama, meningkatkan kemampuan bekerja sama. Yang kedua, mengajarkan Subadian Malik menjadi pemimpin. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan minat dan bakat Subadian Malik. Ketika program manajemen trainee, Subadian Malik dapat mencoba berbagai macam pekerjaan. Misalnya, finance, marketing, hingga supply chain dan lain-lain. Sehingga supervisor dapat menilai di mana kemampuan terbaik Subadian Malik. Yang keempat, jenjang karir yang bagus. Yang kelima, meningkatkan skill yang dimiliki karena cukup banyak pembelajaran yang didapat. Selain bermanfaat bagi karyawan, program manajemen trainee juga memberikan keuntungan-keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain: 1. Membantu perusahaan dalam menilai, mengevaluasi, menyaring calon pemimpin yang berkualitas. Yang kedua, menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang handal, terampil, yang kelak akan dipromosikan ke jenjang manajerial. Yang ketiga, mendukung peningkatan produktivitas perusahaan. Manajemen trainee tidak boleh diisi oleh sembarang orang. Seorang manajemen trainee harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus. Nah, berikut ini adalah gambaran persyaratan-persyaratannya. 1. Kemampuan memimpin. Seorang calon manajemen trainee harus bisa memimpin, baik itu per individu maupun beberapa atau banyak orang. Yang kedua, kemampuan problem solving. Kemampuan problem solving yaitu kemampuan untuk menganalisis masalah serta menemukan solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Keahlian ini sangat penting untuk menjadi manajemen trainee karena Subadian Malik bisa menemui masalah kapan saja. Ada 4 tahapan dasar dalam problem solving, yaitu mendefinisikan suatu masalah dan juga menganalisa masalah yang terjadi. Kemudian, mengembangkan solusi alternatif.
Hal ini membutuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dan berpikir logis. Kemudian, menentukan solusi yang baik. Selanjutnya, menerapkan solusi dan mengevaluasinya. Ada beberapa teknik problem solving. Teknik ini dapat Sobat Dan Malik gunakan di dunia kerja, seperti A. Linear thinking. Linear thinking adalah teknik problem solving yang sederhana dan dikenal juga sebagai 5 why. Teknik ini menekankan pada pertanyaan mengapa untuk menemukan akar masalah. B. Design thinking. Design thinking adalah teknik problem solving yang merupakan pemecahan masalah dengan menekankan pendekatan dari sisi user. C. Creative problem solving. Teknik ini dalam pemecahan masalah menggunakan keseimbangan logika dan kreativitas untuk mencari penyebab masalah serta mengembangkan solusinya yang inovatif. Creative problem solving bukan hanya sekedar brainstorming atau ide-ide yang out of the box, tetapi juga terdapat beberapa hal yang harus ditekankan dalam proses ini, seperti jangan menilai atau memihak sebelum proses brainstorming selesai, dan Sobat Dan Malik akan mengevaluasinya. Kemudian, fokuskan untuk mendapatkan ide yang banyak dari proses brainstorming dan buat daftarnya. Kemudian, jangan fokus pada satu ide saja. Selanjutnya, di dalam forum, jadikan permasalahan sebagai pertanyaan. Pertanyaan terbuka akan lebih mudah untuk mengajak forum berpikir kreatif. D. Solution based thinking. Teknik ini merupakan pemikiran berbasis solusi untuk membantu memecahkan masalah. Problem solving sangat penting dalam pekerjaan. Melalui problem solving, Sobat Dan Malik dapat terbantu untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karenanya, Sobat Dan Malik harus meningkatkan kemampuan problem solving. Ada beberapa cara yang diyakini mampu untuk meningkatkannya. Berikut ini adalah cara-caranya. A. Perbanyak pengetahuan. Sobat Dan Malik harus menambah ekstra pengetahuan tentang pekerjaan yang Sobat Dan Malik kerjakan. B. Ubah pola pikir. Jika Sobat Dan Malik melihat masalah sebagai beban, ubah pola pikir itu. Jadikan masalah sebagai tantangan untuk Sobat Dan Malik tumbuh lebih baik dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. C. Latihan menyelesaikan masalah. Cobalah untuk melatih menyelesaikan masalah dari yang paling mudah hingga yang paling rumit. D. Gunakan metode mind mapping. Metode ini membantu Sobat Dan Malik untuk memetakan informasi yang didapat sehingga Sobat Dan Malik dapat dengan mudah memahami sebuah masalah. E. Mempelajari dari orang lain. Sobat Dan Malik bisa belajar bagaimana cara orang lain dalam mengambil keputusan dari sebuah masalah. Pemimpin yang baik belajar apapun dari siapapun. F. Jadikan diri Sobat Dan Malik terlibat dalam berbagai proyek. Hal ini akan membuat Sobat Dan Malik selalu berada pada posisi yang baru. Sobat Dan Malik dapat berjalan dan keluar dari zona nyaman. Dengan hal ini, Sobat Dan Malik akan melatih problem solving supaya berkembang. Karena nantinya Sobat Dan Malik akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. G. Fokus pada solusi yang didapat, bukan fokus pada masalahnya. Latih pikiran Sobat Dan Malik jika masalah membuat Sobat Dan Malik terus terpuruk. Hal ini menyebabkan menjadikan pikiran Sobat Dan Malik menjadi negatif. Hadapilah masalah yang terjadi dan fokuskan pada solusi. H. Teruslah latih kemampuan komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam problem solving. Untuk itu, latih selalu komunikasi baik kepada individu maupun kepada tim. I. Bermain game yang berguna dapat mengasah otak. Sesekali kita butuh hiburan untuk otak kita. Akan tetapi, gunakan kesempatan ini untuk pembelajaran juga. Bagaimana jika tidak lulus manajemen trainee? Ya tidak apa-apa. Sobat Dan Malik harus tetap semangat
dan terus mengirimkan lamaran ke perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, challenge diri Sobat Den Malik, buatlah program manajemen trainee secara mandiri. Misalnya, ketika sudah diterima bekerja dan ada tawaran, ada kesempatan untuk bertumbuh di divisi lain, maka ambillah, cobalah. Patahkan stigma. Selama ini ada 2 stigma. Mengetahui banyak, tapi dangkal, tapi tidak dalam. Atau stigma yang kedua, mengetahui sedikit, tapi dalam. Beberapa orang di level manajerial itu banyak yang mengetahui banyak, tapi dalam. Paling tidak mengetahui beberapa dan dalam. Maka Sobat Den Malik harus mengupayakannya. Challenge diri. Saya ambil contoh Iron Maiden, yang merupakan salah satu band heavy metal terbesar di dunia. Band heavy metal yang besar dengan dukungan media mainstream yang minor. Saya ingin singgung Bruce Dickinson, vokalisnya. Selain menjadi frontman atau vokalis dari salah satu band heavy metal terbesar di dunia, Bruce Dickinson adalah seorang pilot profesional. Dengan kemampuannya sebagai pilot, ia mampu menerbangkan bandnya untuk melakukan konser di berbagai belahan dunia. Tidak hanya itu, Bruce Dickinson juga merupakan seorang penulis buku dan juga seorang wirausahawan. Salah satu perusahaan dari Bruce Dickinson adalah perusahaan untuk memperbaiki pesawat terbang. Di dalam perusahaannya akan ditemukan berbagai macam mesin, termasuk mesin bubut, mesin milling, mesin grinding, bahkan sampai mesin X-ray untuk melakukan non-destructive test. Ya, Sobat Den Malik, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Ya, demikianlah pembahasan tentang manajemen trainee. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!